Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus aplikasi RCTI Plus. Video pendek dokumenter yang menjadi tujuan kita semua datang dan hadir ke tempat inspiratif kita yang dilanjutkan ke sesi tanya jawab jika nanti rekan-rekan media acara dengan sesi foto bersama yang akan dilanjutkan dengan makan siang yang akan menginspirasi kita melalui diskusi yang akan kita gelar selama 1 jam nanti. Telah hadir bersama kita Ibu Meza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Senior Vice President and Executive Chair Konservasi Indonesia, sahabat saya Ibu Mezani Irmadianti. Boleh tepuk tangannya buat Ibu Umi melalui berbagai inisiatif konservasi. Bapak Raja Kampa yang penting ini yaitu launching video ekowisata Kaimana. Tadi Mbak Miss bilang 17 menit, tadi saya mau lihat penasaran kayak gimana sih videonya. Kegiatan ini bukan sekedar peluncuran sebuah video dokumenter, melainkan juga sebuah gerakan yang mengajak kita semua untuk peduli terhadap kelestarian alam dan juga masa depan ekowisata di Indonesia. Di filmnya, saya nggak sabar untuk nonton film 17 menit. Semoga film ini bisa menginspirasi kita semua untuk bangga dengan alam Indonesia dan terus menjaga konservasi lingkungan Indonesia. Terima kasih, sukses selalu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Eli, untuk naik sebentar ke atas panggung, kita akan melakukan sesi foto bersama sebagai pembuka acara ini. Sekali lagi 1, 2, 3 dan 1, 2. Oke, yang lain. Para rekan-rekan media, terima kasih. Bapak Ibu boleh kembali. Oke. Kita ke tengah dulu. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu, boleh silakan kembali ke tempat duduknya. Dari akar mangrove hingga riak ombak di sekedar keindahan. Ia menemukan sebuah janji untuk terus menjaga. Sebagai kawan hiu paus, saya bersama para peneliti konservasi Indonesia menemui si makhluk raksasa yang menawan itu di perairan Kaimana, tepatnya di Teluk Bicara. Yang buat Teluk Bicara ini jadi spesial banget adalah ini satu-satunya tempat di Indonesia dan mungkin salah satu tempat juga di seluruh dunia di mana kita bisa berwisata dengan hiu paus dan lumba-lumba. Jadi selain itu ada juga wisata berbasis tumbuhan. Sasinggama adalah salah satu tradisi untuk menjaga alam Kaimana yang dipercaya turun-temurun. Sasi ini mengajarkan kami untuk bagaimana kita harus menjaga sumber daya alam. Kaimana, sebuah kisah tentang laut yang menjaga kehidupan dan kehidupan yang menjaga laut. Sejauh 3.000 km, saya melintasi udara menuju satu kabupaten di bagian Papua Barat, mendatangi sebuah tempat yang terkenal dengan langit jingga yang tak pernah alpa muncul memukau di atas laut Arafura. Kaimana, sebuah kota kecil pemilik kekayaan alam yang melimpah, menjadi tujuan perjalanan saya bersama Konservasi Indonesia kali ini.
Kabupaten seluas lebih dari 35.000 km ini mempunyai harta yang berlimpah, dari dasar laut, pesisir, hingga hutan hijau di puncak gunung yang melindungi masyarakatnya. Sekarang aku mau nanya-nanya soal Sasinggama. Sasinggama itu adalah tradisi untuk melindungi alam Kaimana yang sudah dilakukan sejak lama ya Bapak Raja. Boleh diceritain nggak sih Sasinggama itu seperti apa? Kami di kampung Namatota sini sudah di tempat ini. Masyarakat pun memperoleh sumber pendapatan dari wisatawan yang datang, sekaligus bisa menjual hasil panen yang didapat pada saat Sasinggama dibuka. Di antara dinginnya udara pagi, kami menyusuri Teluk Rimau. Siap Bapak Ibu sudah tenang? Santai saja ya, kita akan bincang-bincang masa depan ekonomi hijau dan juga ekonomi biru itu seperti apa sih, mungkin boleh dijelaskan? Thank you Mawar, thank you semua yang udah datang dan juga yang streaming hari ini bidang konservasi alam. Dan salah satu pelajaran yang kita alam di Indonesia tuh banyak sekali yang bagus dan indah, yang lain, tetapi juga harus ada aspek transformasi ekonomi yang terjadi di lapangan yang langsung dirasakan. Karena walaupun kita udah tahu bahwa isu perubahan iklim, isu kehilangannya atau degradasi keanekaragaman hayati yang cukup besar, but in the end of the day, kalau misalnya suatu kawasan dilindungi atau memiliki pengelolaan yang berbeda seperti konservasi ini, transformasi ekonomi harus terjadi. Jadi yang kita lakukan kayak mana? Kalau kita udah lihat mungkin di Papua jadi ekowisata yang bermanfaat bagi masyarakat, ekonominya juga sudah global. Nah, kalau di Papua Barat sekarang ada kayak mana? Bisa di mana konservasi alamnya, pesisir, dan juga laut langsung masyarakat dan ekonomi lokal yang bisa mendunia juga. Berarti memang konservasi batu laga sama lobster itu kami sasi, tetapi kalau jenis ikan kami nggak sasi. Nah, dari kami punya moyang sampai turun ke kami, itu kami masih pegang, masih jaga. Kami jaga dengan baik, kami lestarikan dengan baik, sampai nanti ke anak cucu kami juga. Tempat kami di kampung Namatota itu memiliki sasi, karena sasi ini mengatur tentang aktif dari pemerintah adat untuk kami bisa buka sasi untuk keperluan. Melihat ada tradisi seperti Sasinggama ini seperti apa sih? Yang pasti di saat aku sampai di Kaimana itu rasanya seperti mimpi jadi kenyataan ya. Karena aku diving itu 3 tahun lalu dan memang kerjaan aku itu mengejar hiu, paus, dan lumba-lumba dan semacamnya gitu ya. Aku masih ingat waktu itu aku pengen banget lihat lumba-lumba pergi ke Bananaira, pengen banget lihat whale shark pergi ke Gorontalo. Terus tiba-tiba bekerja sama dengan Konservasi Indonesia. Awalnya karena aku juga punya komunitas generasi peduli bumi yang fokusnya di sampah plastik. Lalu kita punya visi yang sama gitu, kita ingin sama-sama menjaga lingkungan. Terus
sebagai public figure yang akhirnya aku mengevaluasi cara mengedukasi publik. Kalau ngasih tahu ke publik problemnya, kadang publik itu malah nggak terlalu peduli karena dia udah dikasih lihat problemnya. Terus sebagai masyarakat mungkin bingung ya, terus harus kayak gimana ya sebagai masyarakat, kita harus ngelakuin apa ya gitu. Makanya banyak sampah-sampah yang ada di laut dan ada di pantai kotor kembali walaupun sudah dibersihkan gitu. Akhirnya ngobrol sama Konservasi Indonesia, cara yang paling tepat mengedukasi publik adalah ngasih lihat keindahannya baru problemnya. Makanya di dokumenter pendek bersama Konservasi Indonesia kita full memberikan publik, ngasih lihat ke publik keindahan alam Indonesia, di mana akhirnya sense of belonging kita terhadap alam kita sendiri itu jadinya tinggi. Seindah itu ya alam Indonesia, berarti aku harus jaga. Daripada kita kasih lihat alam yang sudah kotor, nanti masyarakat malah akan mikir, oh ya udah kotor, terus harus gimana? Akhirnya kita pergi ke Kaimana, tentunya destinasi wisata yang sangat-sangat luar biasa dan sebenarnya jarang terdengar di sosial media karena orang pasti fokusnya Bali, Labuan Bajo, Raja Ampat. Jarang orang tuh ke Kaimana, padahal Kaimana di Papua Barat itu nggak kalah luar biasanya gitu sama Raja Ampat dan destinasi wisata yang lain. Bahkan interaksi sama lumba-lumba dan hiu paus. Jadi gak usah pisah-pisah nih, gak usah jauh-jauh ke mana untuk lihat lumba-lumba atau pindah lagi ke destinasi diving lainnya untuk melihat hiu paus. Di Teluk Bicari itu kita bisa ketemu sama dua-duanya. Dan gak banyak yang tahu, bahkan teman-temanku yang diver juga itu baru tahu, oh iya Teluk Bicari itu ada whale shark dan ada lumba-lumbanya. Berarti kan gak banyak orang yang mempromosikan Kaimana. Bahkan gak banyak yang ketemu ya sama saya di Kaimana. Dan akhirnya pas sampai di sana melihat keindahan alamnya, saya sendiri yang udah tahu problemnya apa di lingkungan kita dan memang udah punya visi menjaga lingkungan, semakin meningkat rasa kecintaannya. Wah, atau bagaimana masyarakat secara turun-temurun menggunakan kawasan ini dan tren berat sekali dalam untuk mempertahankan keindahan yang tadi kita tonton itu. Kaimana sendiri memang posisi ada di bentang kawasan segitiga terumbu karang. Iya, kawasan segitiga terumbu karang. Dan berdasarkan tadi Ibu Misani singgung bahwa memang dia harus perlu pengelolaan kawasan yang ada. Jadi berdasarkan rencana pengelolaan zonasi ini merupakan kitab sucinya kawasan konservasi pengelolaan yang ada. Jadi diatur di sana itu zonasi yang ada di dalamnya yang juga tadi disinggung oleh Bu Misani terkait dengan pengelolaan bahwa ada zona pemanfaatan, ada zona perikanan berkelanjutan, ada juga zona no take zone. Ia sendiri memiliki 471 jenis itu dikelola secara baik. Memang menjadi tanggung jawab dan perlu kolaborasi bersama. Iya. Kalau misalnya liburan ke Jepang tuh bingung tong sampahnya di mana sih? Tapi nggak ada sampah. Karena masyarakatnya tertib di saat mereka punya sampah ya taruh di tasnya sendiri gitu. Nah itu yang sebenarnya pengen aku edukasikan ke masyarakat kita gitu. Ketika kita berlibur, mau kita diving, mau kita mancing, mau kita berkunjung ke alam yang super indah, selain kita nikmati alamnya, tapi jangan lupa kita rawat juga gitu. Dan jangan kita menunjuk orang lain untuk menjaga alam, tapi kitanya enggak gitu. Misalnya kita berkunjung ke Kaimana, terus buang sampah di pantai. Oh ya udah kan masyarakat lokalnya aja nanti yang buang, atau ya pemerintah Kaimananya aja yang harus menyediakan tong sampah di sini. Harusnya banyak protes tapi nggak berbuat gitu. Jadi kalau ditanya siapa? 1, 2, 3 dan 1, 2. Oke, yang lain boleh? Sebelah kiri. Oke.